Ini gimana, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan kita hormati dan takdimi Mbah Nun, yang saya hormati Pak Gianto, Pak Asisten, yang saya hormati Pak Kiai Haji Muhajir, Kepala Departemen Agama, yang saya hormati Mbah Haji Trimo, dan yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya kasih, saya sayangi, saudara-saudaraku semua warga masyarakat Tulungagung. Tadi disinggung oleh Mbah Nun bahwa Desa Mowocoro, dan kemudian juga disinggung oleh Mbah Nun mengenai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau tadi disinggung Mbah Nun konsep mengenai Gemaripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo. Tadi kan sudah sepakat mengatakan bahwa Gemaripah Loh Jinawinya sudah pasti Indonesia itu Gemaripah Loh Jinawi. Monggo Dr. Kasil niko Kepala Dinas Kesehatan. Tetapi tampaknya sepakat bahwa belum Toto Tentrem Kerto Raharjo. Nggih mboten? Nah, ini kuncinya di sini nih. Ternyata belum Toto Tentrem Kerto Raharjo. Karena apa? Karena konsep dalam pembangunan sebuah daerah itu kita semua itu nyaris podo karo manjat pinang. Menjelang nyampe di hadiah, jatuh lagi. Menjelang nyampe di hadiah, jatuh lagi. Karena apa? Karena terjadi disorientasi, sebagian besar pemimpin kita mengalami disorientasi. Ampunten Mbah Nun, Bupati dan Kepala Daerah yang ke Tulungagung ini sudah sangat banyak. Tetapi kemudian fondasi membangun sebuah daerah itu apa? Katanya UMKM gitu. Nah kalau UMKM digalakkan, KUR digalakkan, kemudian tatkala sakit, misalnya punya tabungan 10 juta, tatkala sakit kena 30 juta minus 20 juta, jatuh lagi. Jadi fondasinya adalah rumah sakit itu bisa diandalkan untuk menopang semua gangguan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kita. Jadi nomor satu bukan karena saya direktur rumah sakit, tetapi memang semua orang itu nanti pasti kena musibah. Tidak mungkin ada orang yang tidak kena musibah, baik langsung meninggal atau sakit. Nah, tatkala kemudian kena musibah, entah itu banjir, menimbulkan manusia tenggelam, atau tanah longsor orangnya patah tulang, atau kecelakaan lalu lintas orangnya juga gegar otak dan sebagainya, semua itu muaranya di rumah sakit. Jadi tidak mungkin ada Toto Tentrem Kerto Raharjo kalau rumah sakitnya itu belum bisa diandalkan tatkala kita mengalami musibah. Dan alhamdulillah berkat kepemimpinan Bapak Bupati Pak Marioto Birowo dan saya hanya dikasih tugas untuk memanage atau mengqualify rumah sakit, itu Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung sudah bisa diandalkan menangani apapun.
jam berapapun, kapanpun, bahkan yang paling berat ya, tetap nggak punya biaya misalnya dilayani. Nanti kalau pas sudah punya biaya, itu bisa minta tolong ke kepala desa untuk ngasih keterangan bahwa sedang tidak mampu, dan itu nanti diajukan ke rumah sakit, diverifikasi. Kalau memang tidak punya uang, ya sudah. Punyanya berapa, kalau enggak punya, enggak usah bayar sama sekali. Jadi itu dulu. Jadi buah dari liberalisasi dan kapitalisasi itu adalah korporasi dari rumah sakit. Rumah sakit itu dijadikan semacam perusahaan sehingga orang sakit itu menjadi subordinat di bawah. Bukan menjadi subjek, tapi menjadi objek. Nah inilah celakanya. Kapan kejadian itu? Kejadian itu adalah kira-kira tahun 1890-an sekian. Nah kenapa begitu? Karena paham liberalisasi dan kapitalisasi yang kemudian menyebabkan rumah sakit diseret ke arah perekonomian global. Nah kalau saya mengatakan Mbak Nun, manusia ini dalam sejarahnya pernah mengalami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu di masa Rasulullah sampai 1200 tahun kemudian. Karena apa? Karena di tahun itu orang sakit itu persis yang terjadi sekarang di Tulungagung. Bagi yang tidak punya uang, itu punyanya berapa, yang tidak punya sama sekali yang tidak usah bayar. Lah ini memang, ini benar, lera percaya saya ini loro. Tidak percaya loro. Jadi waktu itu orang sakit itu posisinya di atas, dimuliakan. Orang sedang sakit kok dimuliakan. Nah dengan kemajuan teknologi informasi dan sebagainya, teknologi kedokteran menjadi kapitalisasi, sehingga lama-lama orang sakit itu posisinya di bawah, subordinat, sehingga kalau ada orang sakit itu berarti objek. Nah inilah awal celakanya tidak mampuan manusia mewujudkan toto tentrem kerto raharjo itu tadi. Jadi hadirnya negara tatkala kita mengalami musibah itu harus pertama-tama rumah sakit. Sehingga kalau ada kita semua tidak peduli dengan keberadaan rumah sakit, niku lek kula wastani Mbak Nun, itu adalah kita sebagai menggali kuburan sendiri. Karena kita semua ini nanti pasti sakit, pasti mati. Nah kalau loro, neng ndak oleh ke loro-loro. Nah, itu. Untuk itu, alhamdulillah Rumah Sakit Tulungagung kemudian bisa menjalankan peran ini. Nah inilah kemudian kalau orang bertanya-tanya, apa sih hebatnya Rumah Sakit Dr. SK? Kemudian negara-negara di dunia di kongresnya menobatkan rumah sakit yang terbaik di dunia. Karena ini tadi mengembalikan konsep rumah sakit ke zaman Rasulullah. Mengembalikan konsep rumah sakit ke zaman Rasulullah dan zaman Khalifah, yaitu memuliakan orang sakit. Kalau ini sudah selesai, silakan kemudian digalakkan kur, digalakkan pariwisata dan sebagainya. Istilahnya safe community, sudah tercipta safe community. Sekarang enggak, jadi pemimpin moro-moro digedene pariwisatane, moro-moro digedene UMKM kurnya. Tapi tatkala kemudian orang mau berwisata, orang yang paham, orang luar negeri misalnya, kalau mau berwisata ke sebuah daerah, yang dilihat dulu kalau aku ada apa-apa di sana, gimana? Nah itu. Jadi fondasi dasar sebuah daerah untuk maju itu adalah tatkala negara ini, pemerintah ini hadir, tatkala masyarakatnya mengalami musibah. Kalau sudah dibebaskan dari itu, kemudian tinggal dua lagi
yang harus dipikirkan, yaitu bagaimana untuk pintar dan kaum duafa itu harus disantuni. Jadi dalam 5 sampai kira-kira maksimal 5 tahun lagi, Cak, jalan tol ini dari Kertosono ke Tulungagung, dari Malang ke Tulungagung, itu kira-kira sampean semua senang apa tidak? Senang apa tidak? Coba jawab, senang apa tidak? Yo, eneng sing seneng, eneng sing ora. Jalan tol itu memudahkan transportasi ke sini, memudahkan nanti perdagangan bebas, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Kalau enggak, kita akan terlindas di landasan, kita akan menjadi buruh di negeri kita sendiri. Nah, untuk itulah kemudian yang terutama, tolong ikut menjaga rumah sakit. Cara jaganya gimana? Kalau pelayanannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh rumah sakit, silakan protes. Karena protes Anda adalah vitamin bagi saya. Nah, terima kasih. Tanpa Anda protes, kami tidak tahu bahwa anak buah saya misalnya tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya seorang dokter misalnya. Makanya di sini kami ini punya janji layanan publik. Kalau mengancam nyawa, harus 0 menit ditangani, saat itu juga. Kalau tidak mengancam nyawa, tapi darurat, itu 15 menit. Kalau tidak darurat, itu 30 menit. Itu standar pelayanan. Kalau kemudian memang tidak darurat sama sekali, Solar. banyaknya yang didulukan yang darurat itu. Makanya, misalnya sakit gigi. Sakit gigi ki orang marai mati, tapi jengkel nih. Sakit hati gampang. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nah, inilah kemudian mestinya sampean semua ikut menjaga supaya rumah sakit ini terstandar, sehingga siapapun yang memimpin rumah sakit itu, rumah sakit ini akan tetap seperti ini. Itu adalah sampean semua. Sampean semua sebagai rakyat, saya juga kalau sudah tidak jadi direktur sebagai rakyat akan protes bersama-sama kalau tidak dilayani sesuai standar yang ada. Jadi kira-kira itu, Cak, yang fondasi sebuah daerah untuk maju. Jadi di sini ini sangat banyak bupati dan kepala daerah yang datang ke tempat saya, kemudian saya kasih tahu. Yang soalnya sampean salah dalam strategi pembangunan daerah. Nggak runut, ibarat membangun rumah itu nggak fondasinya dulu, kemudian ngecor dulu, masang batu petang enggak. Moro-moro nggawe tempat wisata omah urung dadi, wis gawe meja kursi dan sebagainya. Nah, itulah namanya flight of idea. Nah, itulah kira-kira sumber masalah kenapa tadi dikatakan bahwa sampai sekarang kita belum toto tentrem Kerto Raharjo. Sumber masalahnya ada di situ tuh. Kira-kira gitu, Canan. Kira aku tak urun dasar sih ya. Nanti mungkin ditambah oleh beliau-beliau yang lain ya. Allah wanti-wanti. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala Allah ta'dilu. I'dilu terus ya. Ya, jadi Allah mengatakan ketidaksukaanmu kepada seseorang atau suatu kaum, atau suatu kelompok jangan membuatmu tidak adil. Jadi aku njaluk konco-konco di Ma'iyah ini bersikap adil gitu ya. Jadi urip iku duduk kon seneng gak seneng, urip iku bener tak gak bener menurut Gusti Allah lah ngono. Jadi tolong Allah ta'adil, hendaklah selalu bersikap adil kepada segala keadaan. Nomor loro, nek kon gak percaya karo Pak Pri, tak dongakno loro ya. Ya Allah, larakno arek-arek iku terus buktekno nang rumah sakit kira-kira sing diomongkan beliau terbukti apa tidak ngono ya. Ya apa kon loromu kepengin ya apa engko mulai tabrakan ta? Kata omah kon wetengmu melilit-lilit aja apa? Gitu ya. Jadi semua itu kudu kok jelas, kudu kok tututi sampai jelas kebenarannya ya. Ojo
ojo nganggo suka tidak suka, jangan skeptis gitu ya. Engko awakmu dikabulno temen, awakmu tidak beritikat baik kepada orang yang beritikat baik, engko awakmu oleh elek ngono. Tak dongakno elek kok. Jadi itu yang kedua. Jadi teman sekalian, Anda harus melihat kalau perlu ada kelompok-kelompok pemuda yang mempelajari rumah sakit SK itu, dipelajari tenan, iki bener taga secara empiris maupun secara metodologis dipelajari bener, terus disimpulkan nek kesimpulannya A, Mas Yoko nggak senang tetap A, ojo terus mergo nggak senang jadi B gitu ya. Jadi itu ayat firman Allah mengatakan langsung, wala yajrimannakum shana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu atau ketidaksukaanmu atau apapun perasaanmu kepada seseorang atau suatu kelompok atau suatu kaum yang kamu tidak suka membuat kamu bersikap tidak adil kepada mereka. Itu abot anjane, tapi aku ini meraktek ngono iku terus rek. Aku ini nak turuti gak seneng. Anggit aku setuju ta Indonesia iki rumah samu. Dobol ya arek. Anggit aku setuju Jokowi ta. Anggit aku setuju kabinet ta, setuju Erick Thohir ta, anggit aku setuju policy negara kita apa. Saya tuh banyak tidak setuju kepada banyak hal di Indonesia. Ada yang saya tidak setuju, ada yang saya jembek, ada yang saya jijik, ada yang saya mangkel, ada yang saya marah, ada yang saya ingin ngebom, ada yang saya ingin menghancurkan, macam-macam. Tapi itu tidak saya turuti karena saya harus Allah ta'dilu tadi, harus tetap adil kepada segala sesuatu. Dan saya di Ma'iyah menerima siapa saja. Misalnya ono bupati teko ya di Lamongan, di Gresik, di kan gak tak cek sih, gak terus tak verifikasi ki korupsi tak gak iso. Anda tolong aku masalah cilik tak verifikasi. Misalnya ini, aku dikai pil karo dokter Pri misalnya ya. Caraku nerima ya apa? Saya kan tidak mengerti kedokteran. Saya nggak ngerti pil ini baik apa tidak untuk badan saya. Saya tidak punya ilmu untuk memverifikasi atau untuk ngecek pil ini berguna apa tidak untuk saya, kan gak ero aku. Termasuk juga orang dukun. Yo, nambani aku tiga ingin kan saya tidak bisa ngecek. Wong aku gak ero ilmune. Dokter juga aku gak ero ilmune. Maka yang saya ambil dari dokter maupun dukun itu adalah iktikat baiknya kepada saya, rasa sayangnya kepada saya, itu yang saya laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sembuh, itu yang menyembuhkan bukan dokter, bukan dukun, tapi Allah. Maka yang saya laporkan kepada Allah adalah yang baik. Bahwa saya tidak pilih, kau gak ero pilih bener tak gak iki. Menyembuhkan apa tidak, aku gak ero karena saya tidak sekolah kedokteran, jadi saya tidak bisa memverifikasi, jadi saya harus adil. Maka saya ambil API, saya ambil ya apa wong iki apik karo aku, sayang karo aku, kepingin nyelametno aku. Yang saya terima adalah itikadnya, niatnya itu saya laporkan kepada Allah, dan kemudian Allah menyembuhkan saya. Stroke 4 kali saya disembuhkan oleh Allah. Itu karena saya beritikat baik kepada semua yang baik kepada saya. Jadi ini ono kepala rumah sakit, ono bupati, ono sopai, duwe niat apik nang awakmu ojo sinis sih. Awakmu nek iso muga-muga apik dongakno gitu ya. Muga-muga iki temenan gitu. Seterusnya utawa dicek secara akademis, secara ilmiah, secara empiris gitu loh. Tapi ojo langsung ngono iku. Jadi itu nanti akan membuat uripmu sengsara. Uripmu dadi gak enak mergo kon dhewe tidak bersikap positif kepada kehidupan. Tak jaluk konco-konco bersikap adillah dan positiflah kepada kehidupan supaya Allah bersikap adil dan positif kepadamu, pada keluargamu, penggaweanmu, income-mu dan seterusnya ya. Oke. Sekarang satu selawat lagi ya. Di Jogja dan di beberapa tempat lain sudah kita laksanakan agenda namanya tawasulan. Semacam tahlilan tapi beda. Nah, saya ambilkan 1-2 complong aja dari situ. Aku njaluk Mas Imam, Mbak Nia, Mbak Yuli untuk maju ke depan aja untuk melatih dulu yang wakafabillah itu, kemudian baru dengan musik. Setelah itu akan ada, jadi Kiai Kanjeng kemana-mana sekarang ada agenda yang namanya dramatic reading. Itu namanya Qiraah Masroriyah, jadi dramatic reading yang merespon tema dari yang menyelenggarakan acara ini, ngono ya. Ayo Mam, diuruk isik Mam, dijak bareng sik tanpa musik sik. Njaluk nadane sik ae. Sarang-sarang ya. Lo Kalimat isik Mam, kalimat isik. Nggih, kalimate wa kafa billahi ilaha.
wa kafa billahi robba, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi khobiro. Sekali lagi, wa kafa billahi ilaha. Ilaha ya. Yang kedua, wa kafa billahi robba. Ilaha robba. Wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi khobiro. Ilaha robba alima khobiro. Wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi robba wa kafa billahi alima wa kafa billahi khobiro. Lagi monggo. Wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi robba wa kafa billahi robba alima wa kafa billahi alima wa kafa billahi khabiro. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliya wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi aliya wa kafa billahi qayyuma ilaha wa kafa billahi ilaha robba wa kafa billahi robba alima wa kafa billahi alima khabiro wa kafa billahi khabiro. lagi wa kafa billahi ilaha wa kafa billahi robba wa kafa billahi alima wa kafa billahi khabiro wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliya wa kafa billahi alila wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hayya wa kafa billahi qayyuma. Terakhir wa kafa ilaha robba robba alima wa kafa billahi alima khabiro wa kafa billahi. Sekali lagi terakhir wa
Saya silakan Muhammad. Awamu roh iki rek. Tahu krungu suara kayak ngono iku mah biyen. Zainul ya, almarhum ya, sudah 7-8 tahun yang lalu ya. Moro-moro anak wis gede persis bapak ngene iki. Bahkan menurut dia kan luwih ganteng ketimbang bapak. Ini dia nyanyi ya. Saya awakmu yang Zainul, mudah-mudahan Zainul oleh Allah diberi makom yang indah dan nyaman di surga.